Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Okmaledia dengan NPM 18210200470. Saya dari jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan fenomena politik yang ada di Indonesia serta berhubungan dengan Islam. Baik, saya akan mengangkat tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang dijadikan aparatur sipil negara. Seperti kita ketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna terhadap upaya peningkatan tindak pidana korupsi. KPK juga bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam tugas dan wewenangnya. Sedangkan aparatur sipil negara atau ASN merupakan profesi dari para pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah yang terikat perjanjian atau kontrak kerja pada instansi pemerintah. Baru-baru ini Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tejo Kumolo menyebutkan seluruh pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi akan berstatus sebagai aparatur sipil negara begitu pimpinan baru KPK dilantik. Tejo menambahkan nantinya kinerja dan penggajian pegawai KPK mengacu pada Undang-Undang ASN. Pengalihan status dari pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi aparatur sipil negara merupakan amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa pegawai KPK yang belum berstatus sebagai pegawai ASN dalam jangka waktu paling lama 2 tahun dapat diangkat menjadi pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Aturan pelaksanaan berikutnya adalah Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 tentang tata cara pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN yang menyebutkan dalam pasal 5 ayat 4 bahwa untuk memenuhi syarat tersebut dilaksanakan asesmen tes wawasan kebangsaan oleh KPK bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN pada saat ini menimbulkan polemik menyusul di pemberitaan 75 pegawai KPK karena tidak lulus TWK. Presiden sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua Undang-Undang KPK yang menyatakan bahwa proses pengalihan status pegawai KPK menjadi pegawai ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK. Menurut pakar hukum tindak pidana pencucian uang atau TPPU, Yenti Garnasi menilai alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi aparatur sipil negara merupakan hal yang wajar, karena dengan dijadikannya KPK menjadi ASN akan membuat sistem lebih tertata. Terkait dengan independensi yang dianggap akan berkurang tubuh KPK bila para pegawai menjadi ASN, menurutnya meskipun para pegawai KPK menjadi ASN tetap diberikan ruang untuk independen dalam memberantas korupsi di tanah air. Korupsi merupakan penyakit sosial yang kerap terjadi dan seringkali menjadi awal runtuhnya peradaban yang maju. Kemudian anti korupsi yang dirumuskan oleh KPK diantaranya meliputi sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, adil, berani, kerja keras, dan mandiri. Mengenai nilai-nilai anti korupsi yang sangat diutamakan adalah nilai kejujuran. Dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat 119, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shodiqin, yang artinya, hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Jadi deskripsi dalam Al-Quran tersebut kesesuaian antara ucapan atau perbuatan dengan hati, orang jujur,
tidak berdusta baik perkataan dan perbuatan, juga tidak menyembunyikan apa yang diketahuinya, tidak menyebarkan fitnah dan tidak melemparkan kesalahan kepada orang lain. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.